Enak aja udah setahun, duit gak pernah ngalir. Tak? Tak? Ada apa, Kak? Tumben pagi-pagi udah kesini. Suamimu itu udah nyampe mana sekarang? Hah? Jadi pulang kan suami kamu kan? Jadi udah di jalan kok katanya. Barusan ngabarin. Yang bener aja. Iya loh Kak, udah di jalan. Orang barusan tak telepon kok. Orang merantau 1 tahun gak pernah ngirim duit. Merantau model apa kayak gitu? Hah? Orang hidup itu kan butuh duit. Duit. Ya iya sih Kak. Kalau suami kamu cuma ngirim cukup untuk makan kamu aja, untuk apa merantau? Kerja di sini aja bisa lebih dari bisa. Masa ngirim yang kelihatan ada uangnya di awal-awal aja, sekarang betitil banget. Cerain aja lah suami kamu itu. Udah telepon sekarang, pastikan dia suruh pulang hari ini. Cepet. Iya. Ya sebenarnya aku tuh ya males loh Kak udahan sama dia. Ngirim cuma cukup buat makan doang. Ya udah cerain aja hari ini. Buat apa? Astagfirullahaladzim. Gimana kamu sih, Mus? Kurang hati-hati kamu, Mus. Nek. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas. Astagfirullahaladzim. Maafin kami, Mas. Ya Allah, Mus. Pak. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Mus. Mas. Astagfirullahaladzim. Mas. Mas, gak apa-apa kan, Mas? Aduh, kaki sakit. Mus. Lebih baik Mas ini bawa puskesmas terdekat, Mus. Ayo, Mus. Kami Bapak. Udah gak apa-apa, gak usah mikirin aku. Nanti pada Masnya ini biar saya yang bawa. Ya, yang penting keselamatan Mas ini. Kita harus bertanggung jawab, Mus. Ya, Pak. Ayo, Mus. Ayo, Mas. Allah Akbar. Mus, lebih baik sekarang kamu secepatnya antar Mas ya, daripada nanti Masnya terkena apa-apa, Mas. Ya Bapak, gimana tuh, Mas? Udah, kamu nggak usah mikirin aku, biar nanti sepedanya saya yang bawa. Yang penting keselamatan Masnya, kita harus bertanggung jawab, Mus. Ya, buruan antar ke puskesmas, Mus. Ya Bapak. Astagfirullah. Hati-hati, Mus. Astagfirullah. Ada-ada aja ini musibah. Ya Allah, ada-ada aja. Siapa lagi yang nelpon ini? Duh, istriku. Halo, Dek. Gimana? Udah nyampe mana sih Mas? Iya, tunggu, sabar. Iya, ya. Ini Mas udah mau nyampe ini loh. Tadi nggak nyampe. Cepetan. Iya, bentar lagi nyampe. Ya, tunggu aja. Yaudah. Yuk. Ada apa sih ini sebenarnya? Kenapa saya disuruh pulang cepat? Kayaknya ada penting ini. Penting apa tapi kira-kira?
Assalamualaikum. Pantes Mas. lama dari Arab naik onta tak? Alhamdulillah. Mas Eko ini dari dulu bercandanya pasti seperti ini. Kelihatan serius tapi aslinya bercanda kan Mas? Bercanda apa? Orang bercanda itu kalau hatinya lagi senang, pikirannya lagi fresh. Tenang, tenang. Sebenarnya ada apa sih Mas? Saya ini baru pulang merantau Mas. Seharusnya disambut dengan gembira, dengan senyuman. Seperti ini Mas. Adik ipar yang tolol. Saya itu nggak perlu diajarin buat nyambut orang pulang merantau dengan seneng, riang, gembira. Kalau dia bawanya kendaraan bagus, duitnya banyak, oleh-olehnya paling gerandul, lah kamu bawa onta, disambut seneng apanya? Lihat aja udah sepet mataku. Udah, Mas, ayo di jangan dalam aja. Aku gitu, Mas. malu punya suami kere. Betul. Nanti dilihat orang malah. Enggak. Sebenarnya ini ada apa sih? Hah? Kamu tak? Suamimu disuruh cepat-cepat pulang. Setelah suamimu pulang, yang seharusnya belum waktunya pulang, ya, penyambutanmu malah seperti ini. Apa pantas seperti ini? Hah? Suamimu ini pulang dengan keadaan selamat, seharusnya kamu bisa bersyukur. Tidak malah seperti ini. Mas Eko juga. Kenapa sih Mas dari dulu selalu ikut campur rumah tangga saya Mas? Hah? Tolonglah Mas. Mas Eko ini kakak ipar saya. Seharusnya bisa mendidik, bisa mengarahkan rumah tangga adiknya Mas. Itu loh. Kamu itu sebenarnya pergi merantau cari duit, apa pergi mondok sih? Kok semakin pintar cocot kamu itu kalau ngomong. Sampai berani-beraninya kamu marahin istri kamu di depan kakaknya sendiri. Hah? Mondok di mana kamu? Siapa gurunya? Mesti aja senggel sama guru kamu. Kalau kamu mondok ya, nggak diajarin tata krama kamu ya. Hah? Orang kalau merantau pulang bawanya duit. Kalau mondok pulang bawa kitab, punya akhlak tata krama. Nggak cocotnya aja yang ngawur kalau ngomong. Mas, izinkan saya untuk menjelaskan ini semua Mas. Dek, udah gantian kamu ngomong. Apa yang kamu inginkan keluarin. Sentor ke mukanya Buyung. Lah kamu tuh apa Mas? Selama setahun nggak pernah ngirimin aku duit. Kamu jangan ngilang-ngilangin kamu deh. Loh, emang kenyataannya selama setahun ini kamu nggak pernah ngirimin aku duit kan? Setiap bulan kamu saya kirim, walaupun kiriman Mas nggak seberapa. Itu cuma cukup buat makan tau nggak? Kamu kan tahu, aku tuh nggak sendiri. Aku hidup sama kakakku yang dari kecil udah ngurusin aku. Kamu tuh harusnya pengertian sama kakakku, nggak ketok sedikit harus kerebelan. Kamu malah ngirim cuma cukup buat aku makan. Kadang-kadang sebulan aja aku masih ngutang kok. Kalau untuk kakakmu deh, suamimu ini tidak ada tanggung jawab sebenarnya. Loh. Bisa-bisanya kamu punya kata-kata yang seperti itu. Saya nggak habis pikir sama kamu. Memang utak suami kamu tuh nggak jalan, alias mendota. Kalau kamu keadaannya kayak gini terus, aku pengen cerai aja lah. Apa? Kamu bercanda apa gimana tak? Menurut kamu aku bercanda lagi ya? Tolong, pernikahan ini adalah hal yang sakral, ibadah yang panjang. Kamu jangan seenaknya, hah? Jangan untuk main-main hal pernikahan seperti ini tak? Mas, aku tuh nggak main-main ya. Aku dari awal udah nerima kamu apa adanya. Tapi kalau keadaan kamu kayak gini-gini terus, siapa yang kuat, siapa yang tahan? Itu dosa besar, haram hukumnya. Seorang wanita meminta cerai kepada suami tanpa adanya alasan. Ya itu alasannya, aku kekurangan duit. Tanpa ada alasan, tanpa ada alasan. Oh jadi ini, ya? Suamimu suruh pulang cepat-cepat, hanya dikasih seperti ini, kabar seperti ini? Ya iyalah, lagian ya, kamu merantau udah bertahun-tahun. Astagfirullah. Mana hasilnya? Nggak ada hasil, malah kamu pulang naik onta tuh. Ini salah paham. Saya bisa jelasin kenapa saya pulang merantau naik sepeda itu. Saya bisa jelasin. Cukup. Nggak perlu.
Ya Allah. Justru kamu itu yang selalu menyengsarakan adik saya ini. Kamu jadi orang gak bersyukur. Ya. Udah, keluar kamu dari sini. Keluar. Mas, sekali lagi Mas, ya, tolong tarik ucapan kalian. Saya ini berumah tangga sama Ita hampir 3 tahun Mas. Keluar! Saya bilang keluar, keluar. Baik. Wow, pergi kamu. Ya, baik. Dek Ita, kalau memang itu kemauanmu berpisah dengan saya, nggak masalah. Saya akan turuti, ya. Daripada nanti akan timbul dosa yang lebih besar lagi. Baik Mas, kalau seperti itu, saya izin mau pulang Mas. Halo, Mus. Gimana keadaan orangnya yang kita tabrak itu? Oh, udah ditangani. Nah, alhamdulillah kalau nggak apa-apa lah. Nah gini, Mus. Habis ini kamu langsung ke rumah baru aku yang ada di Gang Mawar itu ya. Yaudah. Yuk. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mobilnya mana kok malah bawa sepeda? Waduh. Ceritanya panjang Mas Husin. Yaudah ayo Mas Edo. Iya Mas. Ayo. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Gimana sih kok kayaknya ada hal penting gelisah gitu? Ada apa? Nanti Mas, saya ceritakan masalah saya sama Mas. Oh ya Mas, mengenai nama sertifikat rumah ini kan sementara masih namanya Ita Mas. Ya masih, ya kan sesuai keinginan kamu. Terus atas nama Ita, udah bener toh? Gimana emangnya? Iya, betul Mas. Itu sebelum saya ada masalah sama Ita. Tapi saya minta secepatnya sertifikat atas nama Ita diganti dengan nama pribadi saya Mas. Ya nggak apa-apa. Lah emangnya ada apa sih kok tiba-tiba mau dirubah? Mas, saya ada masalah besar sama Ita Mas. Ita minta pisah sama saya Mas. Duh, kok gimana toh? Kamu pulang dari merantau jauh-jauh, bukannya kabar gembira, kabar kayak gini gimana sih? Rupanya selama ini Ita itu tidak mencintai saya Mas. Akan tetapi Ita hanya mencintai uang kiriman saya. Pokoknya Mas, kalau ingin mendengar cerita saya lebih detail Mas, nanti aja Mas. Saya lagi pusing Mas, saya nggak bisa cerita untuk saat ini Mas. Intinya Ita mau pisah sama saya Mas. Astagfirullahaladzim.
Sini mas, duduk mas. Tambah. Tambah mas. Astagfirullahaladzim. Gimana mas? Keadaan masnya? Hah? Enggak apa-apa. Ini paling cuma keseleo dikit mas, nanti diurut juga sembuh. Tapi saya merasa gak enak karena ini kesalahan kami mas, karena kami buru-buru akhirnya menabrak masnya. Sekali lagi saya mohon maaf mas ya. Iya. Jujur mas, kami nggak sengaja mas. Iya mas, namanya juga musibah, nggak ada yang tahu. Jadi gini mas, mengenai musibah ini saya bertanggung jawab sepenuhnya atas kesembuhan masnya ya. Dan nanti kalau ada kerusakan sepeda atau masnya butuh pijit atau apa, gak usah sungkan-sungkan mas. Saya pasti akan tanggung jawab. Makasih mas ya. Ya, Saya jadi nggak enak malah ngerepotin. enggak, ini yang salah saya ya. Justru itu saya minta maaf sama masnya ya. Ya udah mas, kalau gitu saya tak permisi, soalnya masih ada tanggung jawab yang lain mas. Mus, tolong anterin masnya pulang. Mas, saya anterin aja. Dianterin sopir saya ya. Nggak usah mas, itu kan sepeda saya masih bisa dipakai, saya tak sendiri. Tapi keadaan mas seperti ini nggak apa-apa. Nggak apa-apa, ya. Nanti. Ya, mas. Pak, ya, mari mas. Ini mas, tunggu dulu mas. Aduh, ini saya ada sedikit rezeki. Ini sebagai rasa tanggung jawab saya ke mas untuk beli obat ya. Makasih banyak mas ya. Sama-sama. Semoga ini semua bisa dipercaya. Ya, Terima kasih mas ya. ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, dilihat dari lukanya masnya itu tidak mengalami luka yang serius, Mus. Iya, benar Pak. Oh ya, Mus. Tolong, Mus. Sekarang kamu jemput Ita sama keluarganya, suruh datang ke sini, Mus, secepatnya, Mus. Ya? Sekarang Pak. Sekarang. Siapa? Ya. Itu siapa, Tak? Ada mobil, Tak? Kok kayak Mujal? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bener Mujal kan? Ternyata. Loh, kamu pulang kapan, Jel? Sini, duduk. Ini pulang kemarin. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mas. Sekarang kamu sudah beda aja. Bawaannya mobil mewah, waduh, banyak duit kamu sekarang. Ngomong-ngomong, ada acara apa ini kamu tuh datang ke sini? Jadi gini, Mas Eko sama kamu Tak, saya kesini ada urusan penting. Mau ngajak kalian berdua ke rumah. Loh, ada apa? Baru nyampe kamu langsung ngajakin kita ke rumah. Pokoknya gini Mas, bisa nggak bisa kalian berdua ke rumah karena ada hal penting yang harus diomongin. Aku tahu ini, Tak. Dia mau kasih tahu kita mau beli rumah baru pastinya. Ya udah. Sekarang atau kapan? Sekarang Mas. Ya udah, yuk, Tak. Iya.
rumah kamu jalan kan? Wah, iya bener kamu ya. Punya mobil bagus, rumah bagus. Dah, masuk dulu, Mas. Nah, kalau mau nyari yang seperti ini, dijamin enak hidup kamu. Wah, nah ini udah merantau ada hasilnya ini. Nggak cuma kalau ilmu, ya kalau ilmu bermanfaat, ilmu sesat. Masuk dulu, masuk dulu. Ya. Stop, Bos. Cukup, jangan masuk. Dan ngapain dia ini di rumahmu? Hah? Apa, Mas? Rumahnya Mujel, kamu kata, Mas? Iya. Emang kenapa? Hah? Kamu pasti mau ngemis di sini kamu. Astagfirullahaladzim. Malukan kamu itu. Contoh Mujel ini. Merantau ada hasilnya. Bisa bangun rumah bagus, beli mobil mewah, nggak kayak kamu. Dapat ilmu, ya kalau ilmunya manfaat. Ilmu sesat. Astagfirullah, Mas Eko, Mas Eko. Oh ya, Mas Husin, tolong ambilin sertifikat di dalam, Mas. Sebentar ya, Mas ya. Kita Usir aja orang ini. ya silakan kalian menghina saya, merendahkan saya, silakan ya. Nih. Kenapa saya mengundang kalian berdua untuk datang ke rumah ini? Ya. Jadi selama ini, Dek, banyak hal yang tidak kamu ketahui tentang saya. Alhamdulillah, selama suamimu ini merantau bertahun-tahun, itu semua ada hasilnya. Suamimu ini bukan mondok di pondok sesat. Alhamdulillah, dengan kerja kerasku selama ini, ya, usahaku semuanya bisa tercapai. Rumah, kendaraan, ini milik saya, ya. Hasil saya kerja. Lihat, sekarang kamu baca. Sertifikat rumah ini tadinya atas nama siapa? Kok atas nama aku, Mas? Biar saya jelaskan, Tak. Ini rumah suamimu yang beli. Ini di atas namakan nama kamu. Mobil juga atas nama kamu. Buyung ini merantau berhasil. Gak seperti yang kamu kira. Saya sudah menyangka kalau kamu memang dari dulu pikirannya seperti itu. Suami kamu ini mati-matian kerja untuk masa depan rumah tangga kalian. Suamimu ini selama ini kirim duit, ya secukupnya buat kamu. Yang lain ditabung buat masa depan kalian. Kalau kakakmu ikut campur dalam rumah tangga kamu, hancur semuanya. Sampai kapan rumah tangga seperti itu? Dan perlu kamu pahami, ya. Aku sebagai kakak ipar kamu sangat prihatin dengan cara berpikir kamu. Kakakmu juga terlalu ikut campur rumah tangga kamu. Sekarang kalau seperti ini, kamu mau ngomong apa? Kamu mau minta maaf? Nggak bisa. Buyung punya harga diri, apalagi saya sebagai kakak kandungnya. Untuk itu, ini kan jelas ini, dilihat. Ini atas nama kamu kan? Ini nanti sore, sekarang juga lah saya ganti nama Buyung langsung. Kamu udah nggak punya hak lagi di sini. Niat kamu mau cerai, silakan cerai. Selesai sudah. Mas, aku minta maaf ya, Mas. Aku benar-benar nggak tahu kalau keadaan kamu ternyata kayak gini. Apa? Hah? Kamu minta maaf? Dengan segampang itu, semudah itu kamu mau minta maaf setelah kejadian ini? Hah? Mas Buyung, mohon maaf betul Mas Buyung. Saya mau ngomong bentar aja Mas Buyung. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahwasanya Mas Buyung, setiap manusia itu kan pasti punya kesalahan dan kekurangan. Al insanu mahalul khotob wa nisyan. Cukup. Hah? Ceramahnya cukup. Memang mulut kamu lamis, Mas. Pinter kalau kamu ngomong, Mas. Menghina orang, mencaci maki orang. Kamu adalah juaranya, Mas. Seharusnya, Mas, kalau kamu punya pikiran, Mas, kamu tidak seperti ini. Kamu itu terlalu jauh masuk dalam rumah tangga orang lain, Mas.
seorang istri itu adalah tanggung jawab daripada suami. Dan bakti seorang istri itu terlihat dan terletak pada seorang suami, bukan kepada kakaknya ataupun orang tuanya sekaligus. Ya, tak. Sesungguhnya tak, tidak ada laki-laki yang ingin melihat wanitanya itu sengsara tak. Seorang istri hanya diminta untuk bersyukur, mendoakan dan menemani masa proses daripada sang suami. Di saat suamimu lagi berjuang, kamu malah menuntut seorang suami, kamu mau minta cerai. Baik tak, kalau itu maumu nggak masalah. Besok secepatnya akan saya proses. Ya. Udah, sekarang kamu angkat kaki di rumah saya tak. Pergi kamu tak. Mas, pergi mas. Mas, tolong mas, maafin aku mas. Kata maaf tidak akan mengubah semuanya. Semuanya sudah terjadi tak. Itu karena kehendak kamu tak. Pergi. Pergi.